Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buhari Apriza dengan NIM 0519566978 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Palembang. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktek 2 pemrograman berbasis web, yaitu pembuatan aplikasi SITTA, Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar Universitas Terbuka menggunakan framework Vue.js. Saya akan mendemonstrasikan fitur-fitur yang sudah dibuat, kemudian menjelaskan implementasi teknis Vue.js-nya. Mari kita mulai. Tampilkan folder. Pertama, saya menjelaskan struktur proyek yang saya gunakan. Saya membuat folder tugas Vue, folder tugas 2, min Vue, min UT, dengan struktur sebagai berikut: index.html, halaman utama untuk navigasi kedua halaman lainnya; stock.html, halaman untuk mengelola stok bahan ajar; tracking.html, halaman untuk tracking delivery order; folder CSS untuk baris style.css untuk styling aplikasi; folder JS yang berisi dua file JavaScript; stock min app.js berisi logika Vue.js untuk halaman stock; tracking min app.js berisi logika Vue.js untuk halaman tracking. Saya memisahkan file JavaScript per halaman untuk memudahkan maintenance dan mengikuti prinsip separation of concourse. Setiap halaman memiliki Vue instance-nya sendiri. Baik, sekarang kita masuk ke demo aplikasinya. Pertama, buka browser, tampilkan index.html-nya. Ini adalah halaman utama dengan dua menu navigasi. Klik menu stok bahan ajar. Mari kita lihat halaman stok bahan ajar terlebih dahulu. Pertama, saya implementasikan fitur filter dan sorts. Klik drop-down UT min daerah. Di sini ada filter berdasarkan UT min daerah. Saya akan pilih Jakarta. Pilih Jakarta tuh. Perhatikan, setelah saya memilih UT daerah, drop-down kategori mata kuliah baru muncul. Ini adalah implementasi dependent option. Artinya filter kategori tergantung pada filter UT daerah yang dipilih. Saya akan jelaskan nanti bagaimana implementasinya menggunakan WeChart, pilih kategori. Sekarang saya bisa filter berdasarkan kategori juga. Centang, checkbox reorder. Ada juga checkbox untuk filter reorder. Ketika saya centang ini, sistem hanya akan menampilkan bahan ajar yang stoknya lebih kecil dari safety stock atau stoknya kosong. Ini berguna untuk mengingatkan kita bahan ajar mana yang perlu di reorder. Klik drop down sort. Kemudian ada fitur sort untuk mengurutkan data berdasarkan judul, stok atau harga. Klik tombol reset, dan tombol reset untuk mengembalikan semua filter ke kondisi awal. Perhatikan kolom status. Saya implementasikan 3 kondisi. Centang hijau dengan teks aman untuk stok yang jumlahnya masih di atas atau sama dengan safety stock. Warning orange dengan teks menipis untuk stok yang sudah di bawah safety stock. Stok merah dengan teks kosong untuk stok yang sudah habis atau nol. Ini memberikan visual feedback yang jelas kepada user tentang kondisi stok. Klik tombol bahan ajar baru. Sekarang fitur tambah bahan ajar. Ketika saya klik tombol ini, form akan muncul. Isi kolom, ketik kode yang sudah ada. Saya implementasikan validasi sederhana, misalnya ketika saya ketik kode mata kuliah yang sudah ada, sistem akan memunculkan pesan error. Klik MK sudah ada secara real time. Validasi ini akan menggunakan WeChart untuk yang akan saya jelaskan nanti. Isi form dengan benar, lalu submit. Jika semua file sudah benar, data akan ditambahkan ke tabel. Lalu klik tombol edit. Setiap row juga punya tombol edit. Ketika diklik akan muncul modal pop-up untuk mengubah data stok, tutup modal. Baik, itu fitur-fitur di halaman stok. Sekarang kita lanjutkan ke halaman tracking. Demo halaman tracking. Sekarang halaman tracking delivery order. Klik tombol buat DO baru. Saya klik tombol ini untuk buat delivery baru. Perhatikan, nomor DO ini di-generate otomatis dengan format DO, diikuti tahun dan sequence number, misalnya DO 2025 sampai 0001, DO 2025 sampai 002, dan seterusnya. File ini read only karena sistem yang generate. Isi name dengan huruf. Sekarang file name saya coba isi dengan huruf. Dan muncul error. Name harus berisi angka saja. Isi dengan angka kurang dari 9 digit. Kalau saya di sini dengan angka tapi kurang dari 9 digit, maka akan muncul error. Name minimal 9 digit. Jadi ada validasi real time menggunakan WeChat dan Regek. Lalu isi form yang lain. Saya isi nama, pilih ekspedisi, pilih paket dari dropdown, kemudian pilih paket bahan ajar. Saya pilih paket IPS dasar. Setelah melihat paket, perhatikan di bawah dropdown muncul detail isi paket. Ini menunjukkan mata kuliah apa saja yang ada dalam paket tersebut. Informasi ini membuat user untuk memastikan paket yang dipilih sudah benar. Dan file total harga otomatis berisi berdasarkan harga paket yang dipilih. Ini menggunakan computed property yang aktif. Artinya setiap kali paket berubah, total harga langsung update tanpa perlu manual trigger. File tanggal kirim, defaultnya sudah berisi dengan tanggal hari ini. Lalu klik submit. Kita scroll ke data DO. DO baru muncul, didaftar dengan informasi lengkap dan real time tracking.
Timeline ini menampilkan perjalanan paket dari mulai proses sampai terkirim. Klik tombol update status. Ketika saya klik tombol update status, status berubah menjadi dalam perjalanan dan timeline bertambah entry baru dengan waktu dan keterangan terbaru. Lalu klik update status lagi. Status berubah lagi. Ini simulasi proses pengiriman dari proses dalam perjalanan sudah dihubung dalam pengiriman terkirim. Baik, itu demo fitur-fiturnya. Sekarang saya jelaskan implementasi teknisnya. Sekarang kita lihat implementasi Vue.js untuk halaman stok komputer property 5.15 sampai 6.15. Scroll ke bawah komputer, highlight kode. Saya menggunakan komputer property bernama filter stock. Ini adalah salah satu filter paling powerful di Vue.js. Di dalam komputer ini, saya menggabungkan semua logic, filter dan sort. Kenapa saya pakai komputer property dan bukan method? Ada 3 alasan. Pertama, komputer property di-touch secara otomatis oleh Vue.js. Artinya, selama data dependencies-nya tidak berubah, Vue tidak akan menjalankan ulang function ini. Ini membuat performa lebih baik. Kedua, tidak perlu manual recomputer. Ketika filter UPBJJ atau filter kategori berubah, Vue otomatis tahu bahwa filter stock perlu diupdate. Ketiga, kode lebih clean karena logic filtering terpusat ke satu tempat. Dan di template kita tampilkan pakai filter stock tanpa perlu memanggil function. Saya scroll ke bagian widget. Sekarang widgets. Saya implementasikan 3 widgets sesuai requirement. Highlight widget pertama. Widget pertama ini monitor perubahan filter UT daerah. Ini adalah kunci dari implementasi define option. Ketika user mereset filter UT daerah jadi kosong, widget ini akan otomatis mereset filter kategori. Jadi kategori tidak akan tetap terpilih ke dalam UT daerahnya. Sudah direset. Highlight widget kedua. Widget kedua untuk monitor filter reorder. Setiap kali user centang atau uncentang checkbox, widget ini akan log informasi ke konsol. Ini berguna untuk debugging dan monitoring. Highlight widget ketiga. Widget ketiga untuk validasi real time. Ketika setiap kali user mengklik valid kode nama kuliah, widget langsung mengecek apakah kode sudah ada di database atau belum. Ketika ada, langsung muncul error message. Ini memberikan feedback instan kepada user. Kenapa? Saya pakai widget untuk ini, karena ini adalah side effect. Saya perlu melakukan action tertentu sebagai respon dari perubahan data. Komputer property tidak cocok untuk case seperti ini, karena komputer untuk return nilai, bukan untuk set effect. Saya buka stock.html, scroll ke bagian template. Untuk directives, saya menggunakan berbagai view directives, p model untuk two-way data bidding di form input, data di view instance, dan di input valid since otomatis. Pshow dan pif untuk conditional rendering. Saya pakai pshow untuk form toggle karena ini recurrency toggle. Pshow lebih performan karena hanya toggle CSS di display, sedangkan pip saya pakai untuk model edit yang jarang muncul. Vif add garis miring remote element dari DOM. V4 untuk list rendering di tabel. VHTML untuk rendering HTML content di kolom catatan. Selanjutnya saya jelaskan kode tracking. Buka tracking app.js. Sekarang implementasi tracking. Scroll ke komputer. Di halaman tracking saya punya 4 komputer properties. Highlight komputer pertama. Nomor DO baru atau auto generate nomor DO. Ini mengambil tahun saat ini dan sequence number, kemudian format jadi DO 2025 sampai 0001. Setiap kali ada DO baru, sequence number akan di instrument. Highlight komputer kedua dan ketiga. Kedua, paket terpilih. Untuk mencari paket yang dipilih, user dari array paket. Ketiga, total harga yang mengambil harga dari paket terpilih. Ini adalah contoh bagus dari reactive computer properties. Ketika user memilih paket di dropdown, form DO, titik paket kode berubah. Karena paket terpilih, define on paket kode, maka paket terpilih otomatis update. Karena total harga, define on paket terpilih, maka total harga juga otomatis update. Semua ini terjadi otomatis tanpa kita perlu manual trigger. Ini adalah kekuatan reactive system Vue.js. Lanjut, highlight komputer keempat. Jumlah DO untuk highlight. Jumlah DO untuk menghitung jumlah dari pre-order. Ini dipakai untuk display static. Scroll ke widget. Widgets ada 3. Pertama, widget untuk
paket kode, monitoring dan logging. Setiap kali user dipilih paket berbeda. Widget kedua, widget untuk name, ini yang paling penting. Saya pakai lagi perhatikan di monitor. Untuk memastikan name hanya berisi angka. Kemudian cek highlight nomor minimal 9 digit. Validasi kompleks seperti ini cocok pakai widget karena komputer. Validasi kompleks seperti ini cocok dipakai widget, bukan komputer. Widget ketiga, dan widget untuk jumlah DO, untuk monitoring, statistik, scroll ke metode highlight buat DO. Untuk metode, saya pakai busness, logic, dan event handler. Contoh metode buat DO, buka kurung tutup kurung. Untuk submit form, kenapa saya pakai metode bukan komputer? Karena ada set effect sequence number, show alarm, manipulasi data, computer property untuk retro nilai, method untuk action. Perhatikan juga saya pakai this, $, buka kurung, tutup kurung, untuk menambahkan properti baru ke object tracking. Ini penting untuk memastikan view bisa detect perubahan dan trigger reactivity. Baik, sekian penjelasan praktek 2 pemrograman berbasis web, yaitu pembuatan aplikasi SITAA, Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar UT. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.